Halo semuanya, kembali lagi di channel Code Saiful dalam playlist Flash Tutorial C. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang prefix dan postfix increment dan decrement, casting, dan konstanta. Langsung saja saya buka teks editornya pada kode pertama. Nah, di sini saya deklarasi variabel angka yang bernilai 9, lalu saya cetak variabel angkanya. Kita tes cetak ya. Nah, hasilnya 9 ya. Kalau kita taruh increment di sini, ini sama aja dengan variabel angka sekarang bernilai variabel angka sebelumnya ditambah dengan 1. Gitu. Atau kalau yang postfix increment juga demikian. Kalau yang decrement berarti dikurangi 1. Gitu. Itu juga yang prefix decrement, sama aja. Oke, kita coba dulu yang prefix increment. Kita cetak ya, jangan lupa save, lalu compile dan run. Nah, hasilnya 10, benar ya. Variabel angka sekarang ada 9, lalu di increment berarti 9 ditambah 1, maka nilai variabel angka adalah 10. Kita tes postfix. Nah, hasilnya juga 10. Kalau kita tes yang postfix decrement, hasilnya 8, benar ya. Kalau kita tes yang prefix decrement juga sama. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya. Nah, gimana kalau kita tes masukin ke dalam sini? Kita tes yang prefix increment, kita save, lalu kita compile dan run. Hasilnya 10, benar ya. Gimana kalau postfix increment? Nah, hasilnya tetap 9. Mengapa? Karena postfix ini dikerjakan ketika statement ini sudah berakhir. Baru di increment gitu. Itu juga yang decrement. Kalau yang prefix dikerjakan sebelum statement ini berakhir. Jadi sebelum ini berakhir, angkanya diincrementkan dulu. Baru dicetak di sini, maka hasilnya 9. Sedangkan yang postfix, maka akan dikerjakan ini dulu, setelah dicetak, baru variabel angka ini ditambah nilainya. Nah, kalau tidak percaya, kita tes satu lagi di sini. Kita save, lalu compile dan run. Nah, hasilnya, lupa saya taruh new line di sini, biar rapi. Hasilnya seperti ini. Kalau masih belum paham, silahkan diulang-ulang dan dicoba masing-masing. Oh ya, dalam printf ini, kita bisa melakukan operasi sesuai dengan format specifier-nya. Misalkan saya taruh di sini %d, lalu saya isi %d itu dengan operasi aritmatika seperti ini. Nah, jika cetak, hasilnya 16. Benar ya? 9 tambah 7 sama dengan 16. Atau saya isi dengan operasi seperti ini. Ditampilkan warning karena kita tidak menggunakan variabel angka, tidak masalah, kita run saja. Nah, hasilnya 18. Oke, lanjut ke kode selanjutnya. Sekarang kita akan belajar mengenai casting, yaitu mengonversi tipe data. Ada implicit casting atau casting secara otomatis, yaitu konversi tipe data ke tipe data yang lebih kecil, dan ada explicit casting, yaitu konversi tipe data ke tipe data yang lebih besar. Urutan sederhananya ada seperti ini. Kalau khusus char seperti ini, di mana semakin ke kanan, tipe datanya itu semakin besar. Jadi kalau mau konversi ke tipe data yang lebih besar, atau explicit casting, kita harus menggunakan operator casting. Sedangkan kalau konversi ke tipe data yang lebih kecil, atau implicit casting, nggak perlu pakai operator. Contoh implicit casting adalah konversi tipe data char ke tipe data integer. Di sini saya deklarasi variabel huruf yang bertipe data char, lalu di sini saya cetak menggunakan format specifier-nya %d untuk mencetak integer atau desimal. Kita coba. Nah, hasilnya adalah 83. Angka 83 ini adalah
kode ASCII untuk huruf S besar. Kita cari sini. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh explicit casting. Ini saya komen dulu. Lalu ini karena tipe datanya sama, boleh disambung, dipisahkan dengan koma seperti ini. Lalu di sini ada variabel C yang bertipe data float yang memiliki nilai berupa hasil dari pembagian variabel A dengan variabel B, yang mana variabel A dan variabel B bertipe integer, maka nanti akan dihasilkan nilai yang bertipe integer. Kita coba. Nah, akan tampilkan 2,0000. 5 dibagi 2 sama dengan 2,000. Seharusnya kan 2,5. Ingat, integer itu adalah bilangan bulat. Jadi kalau ada angka di belakang koma akan diabaikan. Jadi, supaya benar, kita lakukan explicit casting dengan menambahkan operator casting di sini. Kita casting ke tipe data float. Lalu kita save, compile dan run. Nah, hasilnya 2,500. Agar supaya cantik, kita taruh di sini begini. Dengan tujuan untuk menampilkan hanya 2 angka di belakang koma saja. Oke, kita lanjut ke kode program yang terakhir dalam video ini, yaitu mengenai konstanta. Nah, konstanta ini tidak bisa diubah nilainya. Biasa dituliskan dengan huruf kapital semua seperti ini. Itu menandakan bahwa ini adalah konstanta. Ada 2 cara deklarasinya, boleh pakai define atau boleh pakai const. Boleh ditulis dalam fungsi main atau di luar fungsi main. Kita coba ya. Nah, hasilnya sama ya. Sekarang coba kita tukar. Kita save, kita compile dan run. Hasilnya juga sama. Kita coba satu lagi yang bertipe char. Jangan lupa ubah format specifier-nya karena kita print yang bertipe data char. Lalu kita compile dan run. Hasilnya oke, sama ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah singgah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.